Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pengamen dan seorang pemilik bengkel jadi pengedar sabu-sabu, diringkus polisi. Beraksi di 21 TKP, seorang pelaku curanmor diciduk polisi saat tidur nyenyak. Seorang nelayan jadi pengedar sabu-sabu, diciduk polisi. Polisi menggerebek sebuah kamar kontrakan di belakang sebuah toko, tak jauh dari Pasar Sayur Padang Luar, Kecamatan Banu Hampu Agam, pada Minggu malam. Penyergapan ini berkaitan dengan lokasi yang diduga dihuni pengedar sabu-sabu. Di dalam kamar ditemukan 3 pelaku yang kaget didatangi polisi. Sementara di lantai kamar ditemukan puluhan paket sabu-sabu, timbangan digital, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka masing-masing bernama Firman Agus alias Baim, Doni Saputra, dan Denny Efrizal. Tersangka Baim dan Doni Saputra sehari-hari berprofesi sebagai pengamen, sekaligus juru parkir di depan sebuah sekolah. Tersangka mengaku pelanggannya merupakan sesama pengamen, pengemudi angkutan kota, hingga buruh angkut pasar. Sedangkan tersangka Denny merupakan pemilik bengkel cat dan servis sepeda motor. Warga Padang Luar ini berdalih datang ke lokasi untuk menjemput sepeda motor yang akan diperbaikinya. Lalu ditawari tersangka Doni untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka bersama barang bukti 27 paket sabu berbagai ukuran, 2 unit telepon genggam, dan uang tunai lebih dari Rp1.400.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan sabu-sabu dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi. Pada saat kita lakukan penggerebekan, sementara tersangka itu lagi mengemas-ngemas atau mempack barang-barang tersebut dalam bentuk kecil-kecil, kemudian ada juga yang lagi sementara menggunakan barang tersebut. Asal barang untuk sementara ini kami dapat informasi bahwasanya itu dari Padang. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak ke tempat keberadaan pelaku curanmor yang telah lama menjadi target buruan polisi di daerah Piai, Kecamatan Pauh, pinggiran kota Padang, pada Senin malam. Tersangka yang bernama Andi Tampua saat itu sedang tertidur pulas di ruang tamu di rumah pamannya. Tersangka tak dapat berkutik saat digerebek oleh polisi. Tersangka mengakui perbuatannya melakukan aksi curanmor di 21 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Dalam melakukan aksinya, tersangka selalu menargetkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Untuk 1 unit sepeda motor curian dijual seharga Rp1.600.000 kepada penadah. Yang mana untuk si pelaku tadi kita amankan di daerah Piai, Kecamatan Pauh. Kita berhasil tadi mengamankan si pelaku dan berikut dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 yang kita amankan hasil dari kejahatan daripada si pelaku tersebut. Tersangka sendiri adalah seorang residivis atas kasus yang sama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Masih beringas lo jangan. Tuh ganas-ganasan lo jangan. Seorang nelayan yang nyambi menjadi pengedar sabu-sabu bernama Arisman ini tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, pusat kota Padang, pada Selasa malam.
Setelah digeledah, petugas menemukan barang bukti, 1 paket kecil sabu-sabu di dalam saku celananya. Kepada polisi, tersangka menyebut barang haram itu adalah miliknya yang hendak diantarkan kepada seorang pembeli. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi jual beli sabu-sabu. Bersama barang bukti, pelaku dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa dan langsung melakukan penggeledahan. Waktu melakukan penggeledahan disaksikan oleh RT dan pemuda setempat. Kami menemukan 1 paket narkotika jenis sabu di celana tersangka. Selanjutnya kami interogasi dan kami kembangkan. Untuk sekarang proses masih berlanjut dan tersangka kami bawa ke Mapolresta Padang. Hasil dari interogasi sementara adalah perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari pemasok sabu-sabu itu. Sinyalemen yang berkembang di masyarakat, jika Padang menjadi pusat peredaran sabu-sabu, ada benarnya. Pasalnya, pengedar dan pecandu barang haram yang ditangkap polisi selama ini berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, serta status sosial yang berbeda. Alfi melaporkan dari Padang. Program makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 3 pekan di Payakumbuh terhenti. Dari pantauan di lapangan, tidak terlihat aktivitas pembongkaran dan penyaluran makanan bergizi gratis di SD Negeri 02 Payakumbuh. Padahal, biasanya pada pukul 9 pagi, para murid telah menerima makanan bergizi yang disiapkan. Kepala SD Negeri 02 Payakumbuh, Irnawati, membenarkan bahwa pembagian makanan bergizi gratis di sekolahnya telah dihentikan sejak hari Senin, setelah sebelumnya ada pemberitahuan sebanyak 2 kali. Terkait hal itu, pihak sekolah juga meneruskan pemberitahuan itu kepada orang tua murid, agar anak-anaknya membawa bekal makan siang ke sekolah. Untuk hari ini kita belum dapat makan siang. Oh, nggak tahu kita penyebabnya. Memang nggak disebutkan penyebabnya. Hal yang sama juga terlihat di SMP Negeri 4 Payakumbuh. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui penyebab dihentikannya program MBG yang telah berjalan sejak 13 Januari lalu. Itu untuk mulai hari ini, itu untuk sementara katanya dihentikan dulu dalam waktu yang belum ditentukan. Jadi dengan adanya itu kemarin, tentu kami terima informasi itu sekitar hari Sabtu atau Minggu, kalau tidak salah. Kami segera menyampaikan pada anak-anak, pada orang tua, supaya mereka itu siap juga dengan konsumsi anaknya hari ini. Karena anak kita kan pulangnya sore, biasa seperti itu. Sementara itu, suasana di dapur penyedia makan bergizi gratis di Payakumbuh terlihat sepi. Tidak ada aktivitas produksi makanan bergizi gratis. Ruang produksi terlihat dikunci. Tidak ada penjelasan sama sekali kepada media, baik dari penyedia makanan bergizi gratis maupun dari Dinas Pendidikan Payakumbuh, penyebab dihentikannya program MBG itu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.